Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Dahsyat ya, haleluya. Kita bersyukur Bapak Ibu kita boleh ada di tempat ini, kita boleh sama-sama belajar untuk menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Seberapa kita ingin rindu Bapak Ibu untuk menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Haleluya. Saya percaya tetap kita bersemangat, tetap antusias ya. Sama-sama kita belajar. Nah, kita sama-sama mau tangkap apa yang menjadi pesannya Bapak Ibu. Pesan Tuhan dalam minggu ini, berlari namun jangan keluar dari track. Wow. Ya, berlari namun jangan keluar, katakan jangan keluar. Nah, ini penekanan, jangan keluar dari track. Ya. Kita bersyukur Bapak Ibu ya. Pak Ishak sudah menjabarkan pesan Tuhan ini hari Selasa kemarin. Saya percaya setiap kita menangkapnya ya. Saya percaya setiap kita mempelajari, mulai mengambil waktu untuk menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan berdasarkan pesannya dalam minggu ini ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mendengar melihat tentang pesan Tuhan ini, kira-kira apa yang kita mau tangkap Bapak Ibu? Kira-kira apa yang kita tangkap? Ketika Tuhan berkatakan berlari namun jangan keluar dari track. Buat saya Bapak Ibu, ketika Tuhan sampaikan pesan ini, kita perlu yang namanya introspeksi diri. Katakan introspeksi diri Bapak Ibu. Kita perlu bercermin ulang. Ya. Apakah selama ini kita berada di dalam track yang sesungguhnya atau tidak? Kan itu pertanyaannya. Coba kita renungkan ulang. Apakah itu sesuai? Apakah kita berada di dalam track yang sesungguhnya atau tidak kan? Kita bisa melihat itu. Takutnya gini, ketika Tuhan sampaikan ini sebagai suatu peringatan. Ya, Tuhan wanti-wanti loh, jangan sampai ada yang keluar dari track yang sudah ditetapkan. Yang seharusnya kita harus jalani. Jangan-jangan kita merasa sibuk melakukan banyak hal. Tuhan bilang kamu gak lagi di track itu gitu loh. Tuhan sampaikan ini kepada setiap kita. Menurut saya ini sebuah teguran. Sebuah peringatan buat setiap kita untuk selalu berhati-hati. Jangan sampai kita tidak di dalam track yang Tuhan maksudkan kan gitu. Nah, kita coba belajar di Mazmur Bapak Ibu. Ini Daud sampaikan sangat luar biasa. Ini saya akan buka di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Ini sangat luar biasa. Daud ini sangat luar biasa. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sini Bapak Ibu ya. Di dalam Mazmur ya 139. Ayat 23 sampai 24 dikatakan gini. Selidiki aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Daud mendasari itu ayat 24. Lihatlah apakah dikatakan apa? Apakah jalanku serong? Dan tuntunlah aku di jalan apa? Yang kekal. Ya. Daud dengan penuh rendah hati dia datang sama Tuhan. Selidiki aku ya Tuhan. Ya, apakah jalanku serong atau tidak? Nah kebanyakan orang-orang hari-hari ini orang-orang percaya tidak mau nanya sama Tuhan. Ya, bablas-bablas aja Bapak Ibu. Jalan yang salah jalan terus. Tetapi Daud mengatakan apakah jalanku serong gitu. Itu yang disebut dengan bercermin ulang itu. Introspeksi diri. Orang-orang percaya zaman sekarang malu-malu datang sama Tuhan nanya. Itu jangan sampai terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita belajar apa yang Daud lakukan. Bagaimana dia meminta supaya diselidiki. Apakah jalannya serong atau tidak. Ya mungkin juga Daud merasakan bahwa mulai keluar gitu ya. Ini sesuatu yang luar biasa apa yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita Bapak Ibu. Dikatakan berlari namun jangan keluar dari track. Jangan sampai keluar apapun yang terjadi. Saya langsung kepada inti pesan Tuhan Bapak Ibu. Ini yang Tuhan tekankan kepada setiap kita. Ini perlu terus kita dengar ya tentang inti pesan Tuhan ini Bapak Ibu ya. Tidak secara lengkap saya bacakan Bapak Ibu. Dikatakan gini, apa yang Tuhan sampaikan di dalam inti pesannya gini. Berlari dalam menjalani perlombaan bagi orang percaya adalah merupakan suatu keharusan. Katakan keharusan Bapak Ibu. Suatu keharusan dan kewajiban
Seperti yang tertulis di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1. Itu bukan soal tentang bisa memilih atau tidaknya. Itu keharusan, katakan keharusan. Itu kewajiban yang Alkitab ajarkan kepada setiap kita. Selanjutnya dikatakan, namun tidak berhati-hatinya orang percaya dalam mempersiapkan diri. Dan tidak berhati-hatinya orang percaya pada saat dia berlari. Dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal. Nah, fatalnya ini, kita bisa bayangkan Bapak Ibu, sesuatu ketika seseorang keluar dari jalur, kita akan menghantam jalan yang bergelombang lah, jalan yang licin lah mungkin. Selanjutnya dikatakan, gagalnya orang percaya di tahap ini akan menimbulkan suatu dampak yang serius. Namun seringkali yang bersangkutan tidak menyadarinya. Nah ini seringkali. Kadang-kadang kurang sadar. Udah di jalan yang salah masih kurang sadar aja. Ini kan. Jangan sampai kita tidak memperhatikan apa yang Tuhan sampaikan ini Bapak Ibu. Dikatakan akibatnya fatal. Dampaknya sangat besar dalam kehidupan setiap kita. Jadi kita harus pilih mana? Kita perlu meresponinya. Amin. Kita perlu mentaatinya, kita perlu melakukannya. Setiap apapun yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Mari kita lihat apa yang menjadi dasarnya Bapak Ibu. Amsal pasal 4 ayat 26 sampai 27. Ini yang mendasari Bapak Ibu pesan Tuhan dalam minggu ini. Amsal pasal 4 ayat 26 sampai 27. Apa yang firman Tuhan katakan di sini? Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. 27, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Perikop ini sudah Pak Ishak sampaikan ya. Sudah dijelaskan secara gamblang buat setiap kita Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan perikop ini adalah nasihat yang disampaikan penulis Salomo Bapak Ibu. Ada banyak nasihat-nasihat yang disampaikan. Dan nasihat-nasihat yang disampaikan itu sangat penting. Supaya ada kehati-hatian, berawas-awas dalam hal menjalani pertandingan yang kita sedang lakukan di dalam perlombaan itu Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat ayat 23 sampai ayat 27 Bapak Ibu ya. Dikatakan apa? Jagalah hatimu, Pak Ishak jabarkan itu. Dengan segala kewaspadaan. Di ayat 24, buanglah mulut serong daripadamu. 25, biarlah matamu memandang terus ke depan. Ayat 27 langsung lompat dikatakan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itu nasihat-nasihat yang sangat penting yang disampaikan oleh penulis Amsal ini Bapak Ibu. Salomo Bapak Ibu menuliskan itu. Artinya sesuatu yang penting tidak boleh dilanggar. Karena kalau dilanggar akibatnya adalah fatal. Ini berlaku kepada nasihat, ini berlaku kepada setiap kita orang-orang percaya. Baik anak-anak maupun orang dewasa. Seharusnya ditujukan kepada orang-orang muda ini. Sangat penting sekali Bapak Ibu. Kadang-kadang ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Saya masih menemukan bahwa ada orang-orang percaya berpacaran dengan yang beda dengan kita. Saya tidak segan-segan menegur itu. Pacaran nanti bisa dibawa. Hati-hati loh. Ini urusannya fatal ke depannya. Berdampaknya itu besar. Penyesalan itu selalu di akhir masalahnya gitu. Jangan bawa beban gitu. Ketika Tuhan membawa kita di dalam track yang benar, jangan bawa beban lagi gitu. Biar ada keselarasan yang terjadi, supaya hidup kita terus berjalan ke arah yang Tuhan maksudkan Bapak Ibu. Pak Ishak sampaikan dua hal secara cepat Bapak Ibu ya. Nanti akan saya masuk di dalam poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama, ada dua hal yang disampaikan Pak Ishak. Pertama, jaga wilayah yang menjadi pusat kontrol kehidupan kita. Nah kita perlu sama-sama tangkap ini. Yang kedua, jaga setiap langkah kaki kita dengan penuh kehati-hatian. Dikatakan dengan penuh kehati-hatian sesuai dengan tuntunan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan belajar satu hal. Ini yang sama-sama kita tangkap. Satu hal yang sama-sama saya mau bagikan kepada setiap kita. Nah, ini yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu ya. Jaga pandangan mata kita ke depan. Ya. Jaga pandangan mata kita ke depan. Dan selalu berkonsentrasi penuh. Ya. Jaga pandangan mata kita ke depan dan selalu
selalu berkonsentrasi penuh. Di dalam surat Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14, Rasul Paulus menyampaikan ini Bapak Ibu. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Dikatakan gini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ini yang saya mau tekankan, dan mengarahkan diri. Nah itu dia. Nah, kita mau belajar mengarahkan diri kepada apa nih yang dimaksudkan kan? Mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Ayat 14 bagian A. Dan berlari-lari kepada apa? Tujuan, bukan asal lari. Ketika Tuhan membawa kita kepada tracknya, bukan asal lari. Bukan asal bergerak. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya apa? Apa yang dimaksudkan Rasul Paulus? Tujuannya supaya kita sampai kepada tujuan Tuhan itu sendiri. Bukan kepada tujuan Rasul Paulus yang dia tetapkan buat dirinya sendiri. Paulus sedang mengarahkan dirinya kepada tujuan Tuhan. Ya. Menetapkan hati. Paulus menetapkan hati untuk terus berjalan dalam tracknya Tuhan. Sampai akhir Alkitab katakan. Dikatakan aku mengarahkan pandanganku. Jangan sampai pandangan kita tidak fokus. Tidak konsentrasi. Orang kalau membawa motor atau membawa mobil, bapak mengemudi gitu ya. Kira-kira ada yang celak-celuk gak bapak begini sambil nyopir. Itu gila itu. Pasti konsentrasi. Takutnya nanti harusnya injak rem malah injak gas bapak itu. Tabrakan yang terjadi. Ya, baru-baru ini saya lagi belajar bapak ibu ya. Pelatih saya bilang itu, injak rem, gas yang ku injak, salah kan? Karena enggak fokus. Apalagi sudah ditepuk, injak rem gitu kan. Salah injak, gas ku injak langsung. Hampir kena mobil orang, haleluya saya pikir ini kan. Itu sesuatu yang bahaya karena enggak konsentrasi. Yang saya konsentrasi itu yang di bawah, harusnya yang di depan gitu loh. Lihat di depan. Lihat di sekitar apa yang terjadi. Terus berjalan, terus maju. Pentingnya kita mengarahkan pandangan kita ke depan. Terus berkonsentrasi. Apa yang Paulus sampaikan, ini sejalan apa yang disampaikan oleh penulis Amsal ini Bapak Ibu. Mari kita lihat di ayat 25 sampai 27. Saya akan baca ulang Bapak Ibu ya. Ada kesinambungan yang saya lihat di sini. Dikatakan kan jangan menyimpang-nyimpang. Mari kita lihat 25 sampai 27. Dikatakan gini. Amsal pasal 4. Biarlah matamu memandang terus ke depan. Apa artinya? Fokus, konsentrasi. Dan tatapan matamu tetap ke muka dikatakan. Bukan ke bawah, ke muka. Ayat 26. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Segala jalan dikatakan. Janganlah dikatakan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ketika seseorang tidak berkonsentrasi. Pak Ishak sudah jabarkan. Akibatnya tuh fatal. Dampaknya tuh besar. Ketika saya membaca perikop ini Bapak Ibu. Sebenarnya Salomo sedang menyampaikan sesuatu pengalaman pribadinya. Ada dampak yang sangat besar yang harus dibayar oleh seseorang. Ketika dia menyimpang dari jalan yang seharusnya dia tempuh. Gak main-main loh, bayar harganya gak main-main. Orang kalau bawa kendaraan tidak memperhatikan bisa celaka loh. Kita bisa melihat sekarang banyak ugal-ugalan orang-orang tuh. Di jalan gak tertib Bapak. Ya kita jangan sampai ikut yang seperti itu ya. Pertanyaannya kan gini Bapak Ibu. Mengapa kita perlu konsentrasi penuh kan? Ya. Pertama bagian A-nya. Mengapa? Mengapa kita perlu berkonsentrasi penuh? Supaya kita tetap berada dalam tracknya. Itu alasannya. Supaya kita tetap berada dalam tracknya.
Karena kalau tidak konsentrasi bisa keluar dari jalan yang seharusnya. Kalau kita melihat hari-hari ini Bapak Ibu, ada banyak hal yang mengalihkan pandangan mata kita. Entah hobi lah, entah kesenangan-kesenangan pribadi lah. Contohnya kan orang lebih suka olahraga daripada doa pagi, betul ya? Orang lebih suka lari pagi daripada doa pagi, betul ya? Benar gak Bapak Ibu? Kalau jogging tuh, dari jam 4 pagi udah siap-siap tuh. Sebenarnya tujuannya bukan jogging, kumpul-kumpul untuk minum kopi. Temanya itu jogging gitu ya. Saya suka heran, saya pikir orang mempersiapkan diri untuk lari pagi itu begitu dahsyat. Tapi untuk mempersiapkan diri untuk lari ke doa pagi, gak ada, saya pikir. Ini terbalik saya pikir. Tuhan sedang membawa kita kepada tracknya yang sesungguhnya. Kita coba sedang berlari kepada track kita, apa yang kita mau. Buat saya itu keliru, buat saya itu ngaco. Ikut tren, kan orang-orang hari pagi itu keren lihatnya. Kenapa kita harus mengutamakan jalan kita sendiri gitu loh maksudnya. Kenapa kita tidak memutuskan untuk doa pagi ketika memang ada kesempatannya gitu loh. Bukan gak ada kesempatan, kesempatan selalu ada gitu. Masalahnya servernya udah bermasalah, Pak Ishak udah sampaikan hatinya bermasalah. Pusatnya lagi bermasalah. Kesenangan menjadi nomor satu, hobi menjadi nomor satu. Orang lebih suka memilih bepergian keluar daripada memutuskan datang beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Kan lebih baik ketemu teman-teman Pak Marbun. Bisa banyak hal yang diomongkan tentang banyak hal. Tentang sekolah, tentang ya mungkin usaha pendidikan sebagainya. Itu gak salah dengan itu. Tetapi kalau kita salah mendahului sesuatu, mengutamakan sesuatu, buat saya itu fatal. Berkat apa yang kita dapat ketika kita menjauh dalam hadirat Tuhan? Seharusnya kita berlomba-lomba untuk datang doa pagi, betul ya? Setuju gak Bapak Ibu ya? Harusnya berlomba-lomba. Pak Mas siap-siap ya, siap-siap ya, anak-anak siap-siap ya. Kita mesti ke gereja, kita mesti doa. Ada waktu yang sangat baik ini. Lapangan penuh, gereja kosong Bapak Ibu. Harusnya gereja penuh, lapangan kosong, kan harusnya gitu. Tapi kadang terbalik sekarang, makanya ketika pesan ini datang. Jangan sampai, oh iya kan saya sedang beraktivitas, sedang melakukan sesuatu. Tuhan bilang bukan itu tracknya gitu. Itu tujuannya, kenapa kita perlu konsentrasi penuh. Paulus konsentrasi penuh kepada panggilan Tuhan. Karena dia tahu. Dia tahu ujungnya apa, endingnya apa. Kita pernah belajar iblis akan terus berusaha untuk mengalihkan pandangan mata kita. Iblis tidak tertidur Bapak Ibu. Iblis akan terus berusaha untuk membuat kita jatuh. Untuk bisa kita keluar dari track yang sesungguhnya yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan setiap kita. Nah ketika Tuhan sampaikan pesan ini, apa keputusan kita kan gitu. Jangan ketika kita sudah merenungkan, iya ya kelihatannya saya sudah menjauh ya. Ayo cepat-cepat ambil keputusan. Tuhan sudah ingatkan lewat pesannya. Apakah selama ini kita menjauh atau tidak? Nah ketika kita menjauh, nah ketika Tuhan sampaikan ini. Ambil kesimpulan, keputusan. Kita harus kembali. Pastikan kita tetap berada dalam tracknya Tuhan. Pastinya Bapak Ibu ya kita perlu tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Untuk terus membimbing kita. Mengarahkan kita, mengawasi jalan-jalan yang kita lalui Bapak Ibu. Ya.
Kalau kita bisa lihat di dalam Injil Yohanes pasal 14 Bapak Ibu, ayat 26. Injil Yohanes 14 ayat 26. Dikatakan gini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan, dikatakan, segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu. Katakan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang dikatakan, apa yang diajarkan. Firman-Nya, pesannya Bapak Ibu. Dia akan mengajarkan kepada setiap kita segala sesuatu yang kita lakukan. Ketika kita menyimpang, Roh Kudus akan ingatkan, kamu salah jalan loh. Itu jalan yang tidak seharusnya kamu lewatin. Ayo di sini jalan yang benar. Nah ketika Roh Kudus sampaikan jangan keras hati. Ya buat kita ya Bapak Ibu, jangan sampai kita keras hati. Jangan sampai berseberangan. Gitu. Yuk kita mau belajar Bapak Ibu sama-sama. Itu tujuannya, mengapa kita harus berkonsentrasi penuh. Supaya kita kembali kepada track yang seharusnya. Itu bagian A. Bagian kedua. Selanjutnya, alasan selanjutnya. Mengapa kita perlu berkonsentrasi penuh? Supaya tidak salah arah. Nah itu dia. Pernah gak kita bepergian Bapak Ibu ya? Bepergian jauh nih, tapi salah arah. Siapa yang pernah mengalaminya Bapak Ibu? Saya sering banget itu salah arah Bapak Ibu. Memang karena gak fokus ya. Kalau kita hitung-hitung ruginya Bapak Ibu ya. Ini udah salah arah nih, jauh nih kita perginya, jauh sekali. Ketika kita memutuskan balik lagi Bapak Ibu, kira-kira ada kerugian gak yang kita harus bayar? Hah? Betul, bensinnya habis nanti. Kelelahan, kecapean. Karena akibat salah arah gak fokus. Kalau udah salah arah malas baliknya. Apalagi gak penting-penting amat Bapak Ibu. Ini udah jaraknya jauh sekali. Aduh udah balik lagi udah. Lebih baik pulang lah. Kehabisan bahan bakar loh. Bawa kendaraan pun bisa doyong-doyong Bapak Ibu. Ya bisa baik saya sampaikan kemarin. Ya. Bisa teleng kita di jalan itu. Double capek. Ternyata di Amsal pasal 4 di ayat kedua. Coba kita sama-sama lihat Bapak Ibu. Ada sesuatu yang penulis Amsal ini tunjukkan benar-benar sangat luar biasa. Dikatakan apa? Sederhana tapi kalau orang gak memperhatikan ini selesai gitu kan. Dikatakan ayat 2 ini. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan apa? Iya, petunjuknya jangan dibuang gitu. Petanya jangan dibuang. Pelajari petanya. Kalau kita bepergian jalan jauh, pelajari petanya. Dikatakan apa? Jangan meninggalkan petunjukku. Tuhan selalu kasih petunjuk kepada setiap kita. Jangan buang, jangan abaikan setiap petunjuk-petunjuk itu. Kita akan jauh perginya nanti. Dan akan susah kembali nanti Bapak. Petunjuk jalan itu sesuatu yang sangat penting. Peta itu sesuatu yang sangat penting. Ya. Apa peta yang harus kita pegang? Firman. Alkitab itu loh yang harus kita pegang. Itu petunjuk. Artinya selalu kita perhatikan setiap petunjuk-petunjuk yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Sudah ada, sudah diajarkan, sudah diberikan. Tinggal lihat, tinggal pelajari saja. Sudah ada pedomannya gitu. Tapi seringkali orang-orang percaya mengabaikan itu. Gak penting. Petanya gak penting. Waktu seseorang membuang petunjuk, peta itu. Udah susah. Susah untuk melihat arah ke depan. Kadang saya suka dongkol di dalam diri sendiri Bapak Ibu ya. Ketika, salah jalan saya ini. Kadang saya gak mau meluruskan lagi perjalanan. Udah balik pulang aja lah. Tadi undur-undur lagi lah.
Akibat apa? Nggak konsentrasi. Ketika Tuhan sampaikan pesannya Bapak Ibu, buat saya pribadi ya, wah ini begitu penting Tuhan sampaikan ini. Sebelum kita memasuki awal tahun nanti, Tuhan sudah kasih peringatan ini. Tetap pada tracknya Tuhan. Jangan keluar, berlari jangan keluar kata Tuhan. Kan ada wilayah yang Tuhan mau percayakan kepada kita, amin Bapak Ibu. Waktu kita nggak memperhatikan petunjuknya, kita tidak akan mencapai apa yang Tuhan maksud. Wilayah yang sesuatu yang dahsyat yang Tuhan siapkan, gak sampai kita ke sana. Penulis Amsal mengatakan, perhatikan petunjuk. Jangan meninggalkan petunjuk itu. Saya percaya setiap kita sepakat Bapak Ibu. Kita akan menuju wilayah yang baru yang Tuhan telah tetapkan bagi setiap kita. Pegang petunjuk ini. Katanya Tuhan berlari. Jangan keluar dari track. Amin Bapak Ibu. Bagian ketiga. Selanjutnya Bapak Ibu. Bagian ketiga. Mengapa kita perlu berkonsentrasi? Ini saya sudah sampaikan. Supaya kita sampai kepada tujuan Tuhan. Seberapa kita yang rindu Bapak itu untuk sampai kepada tujuan Tuhan. Oh haleluya. Ada hal-hal yang besar. Yang Tuhan akan percayakan kepada setiap kita Bapak Ibu ya. Mari kita lihat di dalam Ulangan pasal 5 Bapak Ibu. Ulangan pasal 5 ayat 32 sampai 33. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, jangan sampai kita keluar dari track yang Tuhan tetapkan dalam hidup setiap kita. Ulangan pasal 5 ayat 32 sampai 33. Puji nama Tuhan. Ini yang Musa sampaikan kepada umat Tuhan Bapak Ibu ya. Dikatakan ayat 32. Maka lakukanlah semua itu dengan setia. Apa yang harus dilakukan? Nanti kita mau pelajari. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat 33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sama-sama ini penekanan yang saya mau sampaikan. Haruslah kamu jalani supaya kamu hidup. Nah itu tuh. Dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ya kan? Dikatakan haruslah kamu jalani supaya kamu hidup. Dengan apa? Di ayat 30 dia mengatakan dengan setia ternyata. Jangan menyimpang. Artinya kita harus fokus, harus setia sampai akhir. Kata lakukan artinya kita harus lakukan gitu loh. Disertai apa? Dengan kesetiaan, dengan komitmen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Lagi-lagi kita mendengar jangan menyimpang, jangan menyimpang. Pak Ishak sampaikan lewat Yesus mengatakan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya kamu beruntung, berhasil dikatakan. Ketika kita memutuskan berjalan dalam tracknya Tuhan, harus ada komitmen ini. Harus ada kesetiaan ini di dalam kehidupan setiap kita. Apapun jalan yang Tuhan siapkan bagi kita, mari jalani dengan tekun bersama-sama Bapak Ibu. Sampai garis akhir. Yang Tuhan tekankan jangan keluar. Mau itu jalannya bergelombang, kalau itu dari Tuhan jalani aja. Lewati saja. Kan Tuhan tidak berjanji jalannya akan mulus selalu kan? Enggak. Yang jelas gini, apapun kondisi perjalanan yang kita jalani bersama dengan Tuhan, selalu ada kekuatan yang baru tentunya. Ada penyertaan Tuhan di sana. Jadi saya tidak panjang-panjang lebar Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama menangkap pesan Tuhan dalam minggu ini. Berlari, tapi jangan sampai kita keluar dari track yang Tuhan tetapkan dalam hidup setiap kita. Jadi satu hal ini sama-sama kita pelajari. Jaga pandangan mata kita ke depan. Dan selalu berkonsentrasi penuh. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.